Baik, pada praktikum kali ini kita akan belajar tentang library NumPy ya. Jadi library NumPy ini tujuannya adalah bagaimana kita akan mengelola data ya dalam bentuk array ya. Jadi nanti di dalam sistem cerdas itu nanti inputannya tuh berbagai macam ya. Ada yang bentuknya array, ada yang bentuknya matrik dan sebagainya. Nah, untuk mengelola data seperti itu, array tersebut kita bisa gunakan library NumPy ya di Python ya. Caranya, silakan kalian import terlebih dahulu ya NumPy-nya. NumPy, kemudian misalkan saya kasih ASNP ya seperti ini ya. Nah, kalau misalkan import NumPy library-nya sudah dilakukan download ya ataupun udah disinkronisasi, dia otomatis muncul nih ketika saya ketik NumPy ya, dia muncul di sini. Nah, kalau belum berarti silakan dilakukan konfigurasi atau setting import library tersebut ya. Misalkan np ya seperti ini. Kemudian di sini saya punya variabel namanya arr ya. Di sini saya punya np.array ya. Array, kemudian saya masukkan nilainya, misalkan 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian saya panggil nilai array tersebut. Print arr ya. Ini masih array dalam satu dimensi ya. Ketika saya running, maka hasilnya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau misalkan saya mau memanggil indeksnya ya tinggal dipanggil aja. Misalkan indeksnya indeks kedua ya, misalkan kedua ya. Maka program akan menghasilkan atau outputnya adalah 3. Kenapa bisa 3? Karena array itu mulainya dari 0 ya, indeksnya ke 0. Berarti ini indeks ke 0, indeks ke 1, indeks ke 2. Maka yang dihasilkan adalah 3 gitu ya. Misalkan di sini saya ada operasi penyembelahan ya, arr2 ditambah arr misalkan anggap aja 0. Ya, arr2, arr indeks kedua ditambah arr indeks ke 0. Ketika saya jumlah nilainya adalah 4. Artinya arr indeks kedua itu nilainya 0, 1, 2. Nilainya 3 ya. Kemudian arr indeks ke 0 nilainya 1. Jadi 3 ditambah 1 adalah 4. Seperti ini. Nah, ini untuk array satu dimensi. Bagaimana kalau misalkan array-nya multidimensi ya? Bisa 2 dimensi, bisa 3 dan sebagainya. Oke. Konsepnya sama ya. Di sini misalkan saya punya 2 array ya, dua dimensi ya. Misalkan di sini saya buat yang pertama misalkan nilainya 1, 2, 3, 4 misalkan ya. Kemudian yang kedua misalkan 7, 9, 4, 1 misalkan ya. 10 misalkan seperti ini ya. Kemudian saya tutup ya. Kemudian saya akan menampilkan misalkan saya mau memanggil nih arr indeksnya 0,3. Nah, kira-kira hasilnya berapa nih? 0,3. Ketika saya run, dia akan menghasilkan 4. Kenapa bisa 4? Karena ini kan mulainya yang kalau ini berarti kan ke 0 ya. Dari baris ke 0, kolom ke 0 yang ini ya. Kalau ini 01, ini 02, ini 03. Makanya keluarannya adalah 4. Nah, kalau ini berarti mulainya 1 ya. Baris ke 1, kolom ke 0, baris ke 1, dan seterusnya ya. 1 ke 1, 1 ke 2, 1 ke 3. Jadi kalau misalkan saya mau memanggil yang ini ya, berarti ini posisinya adalah 1 ya. Berarti misalkan saya panggil 1, 2 misalkan ya, 1, 2. Berarti yang dihasilkan adalah 1, 0, 1, 1, 1, 2, 4 juga hasilnya nih kalau misalkan saya running. Nah, 4 kan. Atau misalkan 1, 1 dah, 1, 1 ya. Kalau 1, 1 berarti yang dihasilkan adalah 9. Ini 1, 0, 1, 9. Jadi kalau dianalogikan, saya buka Excel ya. Excel. Analogikannya seperti ini. Jadi saya punya data ya, baris dan kolom. Namanya arr ya di sini ya, nama variabelnya arr. Saya punya baris ya, baris dan kolom. Yang ini 0, 1. Oh, sebentar ini di bawah aja ya, biar kelihatan ya. Nih 0, 1, 2, 3 ya. Karena kan jumlahnya ada 4 ya di sini ya. Kemudian di bawahnya juga saya punya 0, 1, 2, 3, 4.
Nah, ketika dia 0 ke 0, berarti ini yang akan diisi gitu ya. Enggak, 0 ini ya, sebentar. Ini 0 sama 1 ya, sorry. Bentar, bukan. Nah, ini seperti ini. Ini kan hanya ada dua ini ya, dua dimensi ya. Yang pertama ini dimensi pertama, ini dimensi kedua ya. Berarti 00 maka keluarannya adalah 1. 01 maka nilainya adalah 2. 02 berarti 3, 04 ada 03 artinya nilainya adalah 4. Kemudian 1, 10 berarti nilainya 7, kemudian 9, 4, 10. Nah, ini yang bagian dimensinya ya, saya kasih warna. Kemudian ini jumlah elemennya, saya kasih warna ini ya. Nah, ini nilainya. Jadi kalau yang ini berarti dia di dimensi pertama, dimensi 0 ya, dimensi 0, ini dimensi pertama gitu ya. Jumlah elemennya ada 4 gitu ya. Gitu. Misalkan saya mau jumlahin ya, ditambah ARR misalkan 0,2 misalkan ya. ARR 1,1 ditambah ARR 0,2 artinya ARR 1,1 berarti posisi yang di sini ya, berarti ini 10, 11 berarti 9. 9 ditambah 0,2 berarti ini 0, 1, 2. 9 tambah 3 berarti menghasilkan 12 ya. 9 ditambah 3 hasilnya 12. Nah, ini ya untuk misalkan array-nya multidimensi ya, seperti ini. Oke, saya lanjut. Baik, saya lanjut tentang slicing ya. Jadi di NAMPI ini juga terdapat operasi slicing ya. Jadi kita potong gitu ya nilainya. Misalkan saya punya nilai ya seperti ini. NP titik P ya. Kemudian misalkan nilainya 16732. Ya, kemudian di sini saya akan lakukan slicing ya, pemotongan. ARR misalkan saya startnya dari 1 ya, 1 misalkan sampai 4 gitu ya. 1 sampai 4. Maka dia akan menghasilkan 673. Kenapa bisa seperti ini? Yang pertama dia startingnya mulai indeks ke 1 di sini ya. Mulainya indeks ke 1. Makanya keluarannya ada 6. Kemudian dari 1 ke 4 itu kan jumlah elemennya sebanyak 3 ya, 1 sampai 4. Berarti jumlah elemennya ada 3 ya, atau 4 dikurang 1 kan 3 ya. Berarti ini keluarannya 673. Karena jumlah elemen yang akan dikeluarkan sebanyak 3. Contoh lagi, misalkan saya mulainya misalkan bukan dari 1, misalkan dari 2 ya, dari 2. 2, kemudian di sini 2. Artinya 3 misalkan ya, 3. Artinya indeks yang saya mulai itu berada posisi 7 ya, sini ya, 0, 1, 2, 2. Kemudian elemen yang saya panggil ya cuman ini doang, 1 nilai gitu ya. Karena ininya 3 gitu ya. 3 dikurang 2 kan 1 ya, berarti jumlah elemennya ada 1 gitu. Kalau misalkan ininya 5 misalkan ya, 5 ya. Misalkan 5. Maka yang dihasilkan adalah 732. Karena dia mulainya adalah pada indeks kedua, 0, 1, 2. Indeksnya mulainya dari ini ya, indeks kedua nilainya 7. Nilai yang diambil sebanyak 3 elemen, makanya keluarannya adalah 732 gitu ya, 732. Ada 3 elemen yang diambil kan, gitu. Silakan dicoba ya. Oke, saya lanjut lagi. Slicing seperti ini juga bisa ya, misalkan titik, kemudian ini saya ambil 4 misalkan ya. Artinya ini komponen awalnya akan diambil tapi sebanyak 4 gitu ya. Mulainya kan ini semua ya dari 0 ya, berarti 0, 0, 1, 2, 3 ya. Karena jumlahnya adalah 4. Kalau misalkan codingannya seperti ini ya. Kalau misalkan ininya titik, misalkan saya taruh misalkan 3, berarti yang keluarannya adalah 167, 167, ada 3 nilai yang diambil. Kalau misalkan sintaknya seperti ini, slicingnya ya. Ini misalkan ketika saya running, maka keluarannya adalah 167. Karena 3 elemen yang diambil ya, secara keseluruhan dari awal sebanyak 3. Kalau misalkan 5,
Berarti ya semuanya, misalkan 4 ya, 4 berarti yang keluarnya adalah 1673. Kalau seperti ini ya. Nah, 1673. Nah, bisa juga misalkan kebalikan ya. Saya mulainya elemennya dari 2 ya. Kemudian titik 2. Nah, kalau seperti ini berarti dia mulainya indeksnya indeks kedua 0, 1, 2 dari sini sampai belakang. Sampai belakang sini kalau sintaknya seperti ini. Maka keluarannya adalah 732 kalau seperti ini ya. Misalkan yang saya ubah, misalkan anggaplah ini saya buat 3 misalkan ya. Berarti dia mulainya 0, 1, 2, 3 dari sini sampai sini. Kalau sintaknya seperti ini ya. Jadi posisi indeksnya tampilkan semuanya gitu ya. 3 sama 2 kalau seperti ini. Kalau misalkan 1 berarti dia mulainya dari sini indeks ke 1, 6, 7, 3, 2 keluarannya. Nah, seperti ini ya untuk slicing ya, silakan dicoba. Selain itu juga di dalam slicing ada yang namanya negatif slicing. Nah, kalau negatif slicing dia ngambilnya dari komponen yang paling belakang ya. Kemudian berapa jumlah yang akan diambil. Contohnya seperti ini ya. Saya punya indeks misalkan saya taruh ini -3, kemudian ininya jumlahnya sebanyak 1, 2 ya. Jadi dia mulainya dari belakang ya, -1, -2, -3 ya. 3. Kemudian yang diambilnya -1 berarti sebanyak 2 nilai, maka keluarannya adalah 7 sama 3. Dimulainya dari indeks ke -3, -1, -2, -3 ya, sebanyak 2 nilai. Antara dari -1 sama -3 kan jumlahnya ada 2 ya, makanya keluarannya ada 2. Kalau misalkan saya mulainya dari 4 misalkan, bisa, berarti dari sini. -4 titik -1, maka keluarannya adalah 673. Berarti dia mulainya -1, -2, -3, -4. Berarti mulainya dari sini sebanyak dari -4 sampai -1 jumlahnya kan sebanyak ada 3 ya, maka keluarannya adalah 673. Nah, kalau misalkan ini -2, maka keluarannya 67. Kalau seperti ini ya. Nah, seperti ini artinya keluarannya adalah 2 nilai. 67. Indeksnya ke -4, -1, -2, -3, -4 sebanyak 2 nilai, 6 sama 7. Ya, ini kalau ini yang namanya negatif slicing ya. Kemudian di dalam Python juga ada yang namanya step ya. Step itu langkah ya. Dari posisi berapa sampai berapa, langkahnya berapa. Misalkan saya punya data seperti ini. Saya mulainya misalkan dari 1 sampai 3 misalkan. Nah, langkahnya berapa? Misalkan langkahnya 2, 1 sampai 5 misalkan ya. 1 sampai 5, kemudian langkahnya 2. Maka yang dihasilkan adalah 6 sama 3. Kenapa? Karena ininya kan mulainya kan dari ini ya, indeks ke sini ya, mulainya dari 6, ininya ada 4 ya, 6, 7, 3, 2 ya, ada 4 ya. Kalau secara hierarki kan ini ya keluarnya ya, kalau misalkan ini nggak pakai step ya, misalkan ini belum pakai step ya. Nah, kalau seperti ini, dia nampilnya adalah 6, 7, 3, 2 yang ini ya. Karena saya ada punya langkah sebanyak 2, maka keluarannya yang 6, 7, 3 ini itu di langkah sebanyak 2 langkah. Makanya keluarannya adalah 6 sama 3 di langkah ya dari sini. Dari 6 ini di langkah 2 berarti 1, 2 udah habis kan. Jadinya keluarannya adalah 6 dan 3 gitu. Misalkan saya coba lagi ya, misalkan ini saya mulainya dari ini 1 dari 0 misalkan ya, 0 kemudian ininya 5 itu 2, 3, 4, 5 ya. Misalkan jaraknya adalah 2. Jaraknya adalah 2, maka keluarannya adalah 172 karena dimulainya dari 1 ya dari sini ya. Indeks ke 0 nilainya 1, kemudian stepnya adalah 2, berarti yang keluarnya adalah setelah ini berarti ini kan 17. Kemudian langkah lagi sebanyak 2, ini dan ini. Makanya keluarannya adalah 172. Nah, ini dinamakan step ya, berapa langkah gitu ya. Kalau kita nggak pakai step, berarti dia akan menampilkan dari 0 sampai sini ya. Kalau misalkan nggak ada duanya nggak ada. Karena ada 2 ini berarti dia kayak melompat gitu ya, melangkah gitu. Nah, ini dinamakan step ya kalau di dalam Kotlin di dalam Python ya.
Oke. Selain itu juga ada yang namanya konsep copy sama view ya. Kalau copy berarti misalkan ada sebuah nilai, nilainya kemudian kita ubah ya, maka nilai yang pertama kali kita masukkan itu tetap ada. Beda kalau view dia otomatis berubah. Ada copy dan view ya. Contohnya seperti apa? Misalkan saya punya ARR seperti ini ya. Kemudian di sini saya punya copy ya, copy. Nilainya saya copy ya, misalkan saya punya X ya, atau Y ya. Kemudian ARR titik saya copy ya di sini ya, copy seperti ini. Kemudian nilai misalkan indeks ARR 0-nya mau saya ubah nilainya ya. Nilainya misalkan saya ubah jadi 12 ya. Kemudian kita panggil nih, kita panggil Y dulu ya, Y, kemudian kita panggil ARR-nya, ARR kita panggil ya. Nah, kalau seperti ini, copy artinya nilai yang pertama kali saya input nih ya 16732 ketika saya copy, maka nilai tersebut akan ke copy ke variabel Y ya. Yang ini ya, makanya hasilnya adalah 16732. Ketika saya rubah ARR 0 jadi sama dengan 12 ya. Ketika saya panggil AR ini, nilainya sudah berubah jadi 126732. Ya, jadi ibaratnya ini mengcopy nilai si array yang awal ini. Nah, ini. Jadi kalau misalkan saya panggil ARR lagi, ini udah berubah nilainya. Nah, oke, ketika saya panggil lagi ya, misalkan di sini print Y ya, print Y. Maka nilainya tetap seperti yang pertama kali di copy, nilai yang pertama kali di copy ya. Ketika ininya saya panggil print Y, maka nilai ini yang saya panggil. Ketika saya rubah nilainya, saya panggil ARR, maka nilainya ini udah berubah. Jadi 126732 ya, seperti ini. Kemudian saya panggil lagi nih print Y. Print Y ya tetap nilai yang seperti semula. Nah, beda kalau konsepnya adalah view ya. Kalau misalkan view seperti ini ya, view. Nah, kalau view, bentar ini saya run ya. Nah, dia akan merubah nilainya. Walaupun dia udah kita ambil datanya tetap berubah. Baik itu Y, ARR maupun saya panggil lagi, nilainya udah berubah gitu. Menjadi 126732 gitu ya, seperti ini. Udah otomatis berubah nilainya. Nah, itu beda copy sama view ya. Silakan dicoba dan dipraktekkan ya. Baik, saya lanjut tentang shape ya. Di Python ini juga ada fungsi shape ya, gunanya untuk mendeteksi berapa sih misalkan jumlah dimensinya. Jumlah elemen yang ada di dalam sebuah array itu ada berapa. Itu kita bisa gunakan shape ya. Misalkan, ini saya hapus ya. Saya punya ada array 2 dimensi ya di sini ya. Misalkan ya. Kemudian di sini saya punya elemen lagi, nilainya saya ngasal aja ya. 1, 8, 9, 10, 11 misalkan ya, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kemudian di sini akan saya panggil nih print ARR titik shape ya. Seperti ini ya. Nah, di sini si Python akan menghasilkan kira-kira dia ini termasuk ada berapa dimensi sih? Kemudian jumlah elemennya ada berapa? Nah, dari sini menghasilkan 2,5. Apa artinya? Artinya saya mempunyai 2 dimensi ya. Saya punya array 2 dimensi di mana jumlah elemennya sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Makanya keluarannya adalah 2,5. Nah, ini shape ya, seperti ini. Oke, selain shape ada juga yang namanya reshape ya. Reshape itu misalkan saya punya array 1 dimensi, saya konversi ke dalam matrik misalkan 3x3 misalkan. Itu bisa. Misalkan seperti ini ya. Saya punya nilai seperti ini. 1, 2, 3, 4 misalkan ya. 5, 6, 7, 8, 9 misalkan ya. Seperti ini ya. Saya punya array seperti ini. Nah, kemudian di sini saya reshape ya. Reshape misalkan 3,3 misalkan ya. 3,3 misalkan ya.
3,3. Nah, artinya saya akan mengkonversi array yang ini. Sebentar, ini ada yang salah nih, 3,3 non. Ini coba seperti ini ya. Nggak bisa ya. Coba seperti ini. 3 ke dalam. Nah, di sini ada non atau true. Bukan resize, sorry. Receive ya, sorry, receive. Bukan ini, receive 3,3. Misalkan ya seperti ini ya. Nah, maka dia akan menghasilkan yang awalnya satu dimensi seperti ini, dia akan menghasilkan seperti ini, 3 kali 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini dinamakan receive ya, receive. Silakan dicoba dan dipraktikkan ya untuk praktikum minggu ini.